Terus setelah bisnis Lidi itu langsung naik gitu atau? Oh, pertamanya kenapa awalnya yang bisa naik banget itu pas saya bilang, ayo coba endorse yuk. Jadi saya bilang, ini orang lagi naik nih, kalau boleh sebut nama ya. Itu si Ria Ricis, dia baru-baru naik, followersnya juga masih kecil. Jadi saking kita sibuk buat bikin trial and error produk ya, kita kan ada karyawan 5 nih, udah ada 5. Nah mereka misalnya nih kita suruh bikin 50 kilo. Padahal baru 30 kilo nih Pak, dia masak. Tapi dia bilang udah 50 kilo. Gitu. Kita bayar borongan. Kita bayarkan borongan ke dia. Kita bayar sesuai dengan hasil kerjanya. Jadi kita bayar full nih sama dia 50 kilo. Tapi produknya nggak ada segitu kan. Nah, mereka itu ternyata bikin usaha di dalam usaha. Akhirnya nggak bisa nih nih, kita terusin nih. Diterusin terus akhirnya kita kayaknya harus berhentiin semua karyawan, kita mulai lagi deh berdua lagi. Pertama bikin atau beli jadi jual? Beli mentah. Jadi kita beli yang udah ada dibumbuin Pak. Di repack. Udah dibumbuin, kita beli, kita repack pakai plastik kecil-kecil. Jadi kita beli kiloannya udah dibumbuin Pak. Kita masukin ke plastik kecil, ya kita jual. Nah ini jual di laku di Matahari Pejaten. Jadi saya dari Pondok Indah itu dipindah ke Matahari itu. Lama jualnya ke siapa? Di teman-teman SPG. Jadi pas istirahat itu kan ngumpul banyak kan. Cuman kan saya masih malu-malu nawarin kayak gitu kan. Ternyata laku nih, tapi nggak ada untungnya. Beli 2 kilo itu nggak ada untungnya. Terus barulah dari dia nih kita nyoba ini deh, beli lidi mentah. Beli lidi mentah itu kan yang pertama minjem tuh Pak 100.000. Nah lidi mentah ini nungguin gajian tuh kita tuh. Nungguin gajian. Tapi terus gajian baru punya modal lagi. Baru punya modal lagi kan 100.000-nya udah ini. Terus beli lidi mentah, diolah lah, pakai bumbu, ngeracik sendiri. Kita beli bumbu sendiri, saya lidi mentah digoreng, baru dibumbuin Pak. Itu kotor banget kan, itu kan belum berhasil. Karyawannya tuh kita berapa lama tuh ya? Banyak deh pokoknya, nggak berapa lama, nggak nyampe 1 bulan, cuman kita buang-buang produk aja. Dan itu bikinnya di kosan. Jadi kan kalau lidi mentah itu kan kita masaknya nih. Dulu itu saya masak dari lidi mentah di panci penggorengan yang cembung gitu tuh Pak. Jadi kan namanya lidi itu kan harus lurus Pak. Saya goreng di situ, lah kok bengkok. Karena ngikutin bentuknya. Iya, berarti waduh salah ininya. Saya beli panci gitu, yang datar gitu. Cobain di Tampan, jadi kosan kan ada dapurnya tuh. Ya udah kita coba trial and error di situ. Makin lama kan ketika udah berhasil, makin banyak tuh yang dari SPG tuh tadinya cuma 40 ya per hari, dia minta 140 dikirim. Terus itu invite BBM kita ya, invite BBM jual OLX, tiba-tiba pada datang tuh orang. Pertamanya nggak pakai brand kan, tapi kita bilang, kata dia kalau nggak pakai brand kan orang susah nyari kita. Akhirnya di branding lah sama dia gitu. Jadilah si Umang. Tuh sampai akhirnya kita dari situ banyak reseller. Ini masih karyawan atau ini udah. Kapan kita resign ya? Pas resign itu saya udah comeback ke Indomaret tuh. Tapi 3 bulan ya, 3 bulan kita jalanin ini ya, si Umang ya? 3 bulan dia resign di Maret, saya resign di Mei. Udah stabil, Umangnya udah stabil? Belum. Baru 200.000 per hari. 200.000 rupiah per hari. Jadi kan saya gini Pak, kalau misalkan gajinya udah melebihi, pendapatan usahanya udah sama gaji, omsetnya ya kan? Berarti kalau misalkan saya fokus, berarti bisa lebih tinggi nih, gitu. Akhirnya saya resign. Sendiri, Dia dulu yang setelah kan saya gini Pak, saya ada tanggungan keluarga, kayak nggak bisa langsung saya kabur gitu aja gitu. Jadi saya harus ada penjamin, tapi sambil bantuin dia. Kebetulan saya waktu itu dari yang kabur itu kan SPG, terus dipindah ke SPG RTE Pak. Jadi saya mobile tokonya, bukan cuma satu kan, jadi bisa sambil masarin produk juga nih, datang ke toko sini masarin, datang toko sini masarin gitu.
gitu Pak. Jadi sambil masarin juga, terus sambil bantuin. Nah untuk admin keuangan saya pegang, dia produksinya akhirnya pindah ke rumah ya. Bagus Pindah ya, ke rumah pacaran Depok. udah bisa bisnis bareng gitu ya. Memang dari kita tuh impian yang di Iya. jembatan itu Pak, nah itu kalau bisa kita jadiin jembatan cinta tadi. Jembatan Kalibata ya. Dari situ ternyata kan terbuka Iya, nih Pak rezeki kita betul. itu. Jadi memang apa ya, dari awal pun sebelum saya pacaran komitmen sama dia, saya bilang gini, saya udah nggak mau pacaran, udah capek gitu. Iya. Umur padahal baru 20 tahun, tapi udah ada tuntutan dari orang tua kan, daripada saya nanti pacaran dituntut cepet nikah, mending saya sendiri ibaratnya gitu kan. Udah capek pacaran, udah males pacaran gitu. Iya, berarti sama Kia pacarannya bagus, nggak maksudnya bisnis gitu loh. Biasanya kan pacaran, wah seneng-seneng doang, ini malah menghasilkan ya. Iya, ya, udah males pacaran, kata dia. Sama, aku juga udah males pacaran, kata Karena dia. Ya saya udah. janji di jembatan itu Pak. 1 tahun Pak, pacaran. saya mau nikahin dia. Cepet ya, visinya Ini udah. banyak hutang ya. Udah ngomong nikah 1 tahun ya, saya nikahin. Kan Gimana kan saya caranya? orang kayak kok gue goblok kan ngomong gitu ya kan. Duitnya dari mana gitu. Tapi ya jalan aja Bukan gitu. di jembatan itu Pak, pas sudah pacaran yang 1 tahun tuh. Jembatan kan baru ngomong kita. Gitu. Kalau perempuan lebih hafal. Iya. Ya, emang ya jadi kan waktu itu ya udah, karena memang kita benar-benar niat serius kan, tapi juga aku nggak bisa langsung resign kerja gitu aja. Cuman emang udah nggak fokus kan, usaha, kerjaan, aduh nggak bisa nih. Ya udah resign, barulah saya resign dengan baik-baik di situ dan di ACC sama supervisornya gitu. Kan masih pacaran. Masih pacaran. Terus bisnis, bagi duitnya gimana ya? Aku yang megang full. Oh, Keuangan semua lewat aku semua. megang duitnya. Terus Megang duitnya. digaji. Nggak ada, Nggak kita ada income. ini nggak aja ada. minta. Kalau butuh duit minta. Bedanya kan Jajan gini. kita berdua Pak. Oh. Jajan berdua. Nah, jadi sebenarnya gini sih Pak, kekurangan saya adalah saya harus membiayai orang tua ya kan. Jadi saya yang penting udah nggak usah ngasih duit, yang penting bisa makan, tapi saya harus ngasih orang tua nih, gitu ibaratnya gitu. Tapi kalau dia nggak ngasih orang tua pun nggak apa-apa, orang tuanya ibaratnya masih bisa ngojek, masih bisa jadi penjahit. Kalau ibu saya kan nggak, ibu saya kan memang tergantung sama saya nih. Jadi dia itu nggak punya penghasilan juga nggak masalah sebenarnya, paling dianya aja yang belangsak gitu. Bisa lah cowok mah, bisa lah hidup lah cowok. Iya gitu, tapi kalau saya kan harus punya penghasilan karena ada yang harus saya biayai gitu. Dari situ itu udah ada kekurangan kelebihannya, makanya dia percaya keuangan ke saya. Yang penting saya punya uang untuk kasih ibu, udah cukup di situ aja. Untuk makan kita ya berdua. Iya, kalau saya untungnya kan memang tidak ada tuntutan lebih dari orang tua, karena orang tua saya itu walaupun pas-pasan gitu, tapi orang dia tua ibu nggak- saya ngejahit di rumah ya, masih bisa ada ngasilin. Sedang bapak saya dia ngojek pangkalan. Jadi ya masih bisa lah masing-masing. Untuk kehidupan masing-masing masih oke lah gitu. Nah, Terus itu, setelah bisnis Lidi itu langsung naik gitu atau? pertamanya kenapa awalnya yang bisa naik banget itu pas saya bilang, ayo coba endorse yuk. Oh, endorse. Jadi kita udah mulai aktif Instagram kan waktu itu. Oh, Yuk perfect. coba endorse deh. 2015. Tahun 2015. ya. Udah Sebelum kepikir? menikah tuh. Oh, Itu belum tahun- nikah? Belum nikah. 2015. Nah, itu gara-gara itu tuh kita nikah ya. Nah, kayak gitu. Jadi saya bilang ini orang lagi naik nih. Kalau boleh sebut nama ya. Itu si Ria Ricis, dia baru-baru naik. Followersnya juga masih kecil. Bayarannya 700.000. Dulu. Tapi itu udah termasuk mahal Ya, buat kita. waktu Kita pun zamannya. perlu berdebat Ya. dulu. Tapi saya bilang saya yakin Ya. dengan endorse dia kita Penjualan bisa bisa dapat feedback yang lebih gitu. Ya. Setelah meyakinkan, barulah oke deh, ya udah gitu. Jadi kan meskipun uang saya pegang, saya nggak pernah mengeluarkan uang tanpa Tanpa persetujuan. Iya, jadi kita selalu uang Diskusi itu dulu. uang saya yang pegang kendalin, tapi bersama lah gitu. Ya, keputusan bersama. Keputusan bersama. Udah saya putusin buat buat endorse, tapi itu pun nunggunya lama Pak. Karena dia kan lagi naik banget kan. Oh. Nunggu lama itu 2 bulan baru diposting sama dia. Kita udah bayar, kita udah kirim produk, 2 bulan baru posting sama dia. Foto doang, foto begini, gini doang megang produk foto, ya. Tapi impactnya Tapi impactnya ternyata berkali-kali lipat dari yang kita kasih ke dia kan. Udah dari situ kita udah nih ngumpulin duit dari ada agen dari Surabaya, dari itu pada datang tuh kan dari luar-luar kota. Wah, Sebelumnya jualan ke luar kota enggak? Jabodetabek kita Sebelumnya mainnya. cuma Jabodetabek doang, setelah di endorse itu baru bisa keluar. kota ke Surabaya, ke Semarang tuh baru dari fans-fansnya si Ria Ricis ini kan datang jadi reseller 500.000.
Udah dari situ kita wah banyak nih Beb duit, ya udah kita nikah aja dari situ. Kita Itu juga cuma sederhana. 10 juta uangnya kan, 10 juta tapi dia pengen punya mobil. Ya udah kita mesti nikah dulu deh. Ini uang aku simpen buat DP nggak masalah, terserah kamu gitu kan. Ya kalau emang kamu pengen punya mobil gitu kan, ya udah buat DP kita nikah sederhana di rumah saya. Dari hasil uang endorse itu 10 jutanya udah sebelum kita nikah nih dia udah survei Survei mobil. ini, Udah tinggal bayar DP. Jadi satu hari nikah itu duit udah langsung transfer ke leasing. Iya. Jadi duitnya itu ya buat DP mobil gitu. Waktu itu packingnya udah bagus gini. Belum, masih polos, Masih plastik. plastikan. Plastik Pakai bening gitu, stiker. gitu. Plastik bening Waktu stiker. itu juga belum sepanjang ini Pak, Belum. masih Masih kan kita masih beli lidi mentah sama orang. kita belum produksi Belum sendiri. produksi sendiri. Belum produksi sendiri. Hmm. Padahal sudah berani endorse gitu ya, tapi masih Udah. plastik. Karena kan saya berawalnya nggak tahu produk Pak, saya cuma tahunya jualan. Waktu itu kan karena adanya masalah ya dari kita semakin naik ya karena endorse Ricis, ternyata supplier kita itu tidak mampu untuk menjaga kualitasnya Pak. Oh, Akhirnya, Jadi keras, kita akhirnya coba buat kalah bikin. cepat ya. ya akhirnya Buat- menurun nih sales kita Pak, yang tadinya kita naik tinggi tiba-tiba menurun. Ternyata kan saya survei keras, rasanya saya juga coba keras. Akhirnya saya mutusin kalau kita pindah supplier terus kita naik lagi ada kemungkinan nanti sama aja, ya kan? Tergantung orang ya. Ya udah, kenapa kita nggak bikin sendiri? Dari situlah kita trial error. Coba berapa bulan kita nyoba ya? Banyak itu ada 1 bulan apa 2 bulan, jadi itu buang-buang tepung aja. Satu Saya kali Oh, nyoba buang saya kali. otodidak, sendiri. saya otodidak dari modal saya nonton YouTube, YouTube A, B, C, ya kan? Coba-coba, lah kok gini rasanya. Ternyata kan Open kompor masih juga. pakai open kompor kotak segini. Pertamanya Pak. diangin-angin dulu, diangin-angin pakai angin Pakai alam, jemuran, ya. pakai angin alam gitu dijemur. Tapi kayak kue banget. Terus baru kita nyobain pakai open kompor yang kotak Kotak. itu. Tapi keriting. Keriting, Tapi sampai tetap dijual. Jadi kita itu ya Sambilan udah ya, sambilan sambilan. dijual biarpun orang nanti komplain ya udah dengerin aja gitu. Jadi jualan tetap jalan, trial and error tetap jalan. Lidi iya. doang waktu Dulu itu, emang lidi baru doang lidi fokusnya. doang. Jadi itu udah sampai trial itu lidi Bulan doang. ya. Nah Bulan pas akhirnya. trial itu Pak, itu pun ada masalah lagi. Jadi saking kita sibuk buat bikin trial and error iya. produk ya, kita kan ada karyawan 5 nih, udah Iya. ada 5. Oh, sudah punya karyawan. Udah ada karyawan itu udah nikah juga kan, udah ada 5 orang. Nah mereka itu ternyata bikin usaha di dalam usaha. Oh. Ketika kita lagi nggak fokus nih, ibaratnya ini kita nggak fokus nih, lagi sibuk ngurusin gimana caranya buat bikin lidi ini jadi enak kan. Nah kita kan hasil lidi mentah ini nggak tahu nih Pak ada berapa banyak, ada berapa kilo. Nah mereka misalkan nih kita suruh bikin 50 kilo, Iya. padahal baru 30 kilo nih Pak dia masak, tapi dia bilang udah 50 kilo gitu. Karena memang Kita bayar nggak borongan, divisi sendiri ya, kita waktu bayarkan borongan ke dia kita bayar sesuai dengan hasil dengan kerjanya. hasil kerjanya. Jadi kita bayar full nih sama dia 50 kilo, tapi produknya nggak ada segitu kan. Oh. Yang kita udah double ruginya kan. Terus customer nungguin pesenannya kan, ya kan. Akhirnya kita yang ngerjain sendiri. Setelah mereka selesai jam kerjanya jam 5 tuh mereka nggak pernah mau lembur tuh Pak tuh. Pada pulang. Kalau udah jam 5 udah pada pulang. Abis dari jam 5 kita ngerjain semuanya tuh sampai jam 2 pagi. Waduh. Heeh. Bosnya malah kerja lebih panjang daripada karyawannya. Udah siangnya kita juga produksi juga bareng kan, bikin lidi mentah. Udah abis itu dia juga cabut, kita produksi lagi sendiri. Setelah itu omset makin drop kan, karena kita udah sibuk di situ-situ doang. Akhirnya nggak bisa nih Beb nih kita terusin nih. Solusinya, Diterusin terus akhirnya kita kayaknya harus berhentiin semua karyawan, kita mulai lagi deh berdua lagi, dibantu keluarga sama mamanya waktu itu yang masak. jadi bisnisnya turun gini juga. turun sempat lagi ya. turun lagi. Ya udah deh kita keluarin dulu Keluarin semuanya. semuanya. Kita Setelah berdua mereka keluar barulah kita tahu di situ oh ternyata ada permainan mereka membuat packaging yang sama, produknya sih beda, cuman customernya sama. Oh, kita dapat makan laporan ya. Iya, makan customernya juga. Iya. Jadi nggak cuma makan bahannya ya, makan Iya, customer. dia ternyata dia ke reseller kita nawarin juga gitu kan. Reseller ada yang datang ke rumah kan. Memang admin masih saya, tapi kan banyak orang yang datang ke Iya. rumah untuk beli langsung. Nah, dia ada komunikasi dengan reseller kita gitu. Jadi
oh ya udah kita belum berani pakai karyawan lagi, udah kita dulu deh kerja aja udah, terus dari bangun tidur kerja sampai pagi lagi, bangun tidur kerja, begitu terus sampai akhirnya kita baru merekrut 1 orang gitu. Setelah sampai bertahap sepanjang ini kunci suksesnya apa sih? Packing bagus, rasa enak, harga, atau penjualan, atau apa sih sebenarnya kunci suksesnya? Kunci suksesnya kalau berdua lebih mudah. karena kita awalnya dari berdua ya, apa namanya, bermimpi berdua, kita jalaninya berdua, ada masalah juga kita tidak saling menyalahkan. Pokoknya kita saling bersinergi aja. Ketika ada masalah ya udah kita selesain, kalaupun salah ya udah nggak apa-apa, ini kan keputusan kita berdua, ya udah hadapin aja, nanti juga pasti kita nemu solusinya, karena kan kita otodidak ya Pak. Semuanya itu trial and error, jadi kita nggak pernah nyalain ketika kita ngelakuin kesalahan, dan tapi kita belajar aja dari mengeluh, kesalahan. Pak, mengeluh mungkin karena memang kita udah terbiasa kerja keras kecilnya Pak. Betul. Jadi untuk jalan seperti ini ya kita happy aja nih. Memang karena kan kalau ditanya apa sih hal yang paling susah dari hidup kita gitu ya, kita ingat dari masa kecil sampai masa sebelum kita ketemu. Tapi pas kalau ditanya apa sih kamu kesulitan pas usaha, kok kita kan rasanya enteng-enteng aja ya, udah terlatih keras ya. Kok kayaknya kita semenjak kita selalu ngerasa ketika kita berdua ini kita ketemu bareng, kok kayaknya dimudahkan banget ya Beb ya, jalannya kayak nggak ada hal yang berat ya, kalaupun ada solusinya gitu loh. Jadi ternyata mikir berdua lebih gampang daripada mikir sendiri ya. Jadi kayaknya ya udah nikmatin aja, kayak sekarang ada masalah ya udah nanti juga pasti kita nemu kok solusinya, jadi tenang-tenang aja gitu. Nggak perlu yang heboh. Kalau dulu kan mungkin ketika kita masa kecil, kenapa sih kok kehidupan gue kayak gini banget gitu. Tapi semenjak kita bareng ya udah nikmatin sekarang aja. Sekarang produknya apa aja? Milidi? Ada milidi, ini ya. Ini yang paling bestseller, ada makaroni, basreng, ada keripik pisang, lumpia gulu. Memang brand image dari si Umang itu ada di Milidi. Masih di Milidi. Terus kok akhirnya jadi pengen punya Indomaret lagi? Kenapa itu ceritanya? Karena kita berawal dari Indomaret. Kita dipertemukan mimpinya di Indomaret. Terus jadi ini pesan untuk teman-teman karyawan Indomaret yang akhirnya jadi suami istri, wajib punya toko Indomaret. Kan ada story-nya di sana. Kita berawal mimpi dari sana, dan juga ya memang kita juga nggak nutup kemungkinan ada investasi juga di sana kan gitu. Jadi dari segi ceritanya kita dapat feel-nya, dari segi ya untuk keuntungannya pun ada gitu. Jadi sekarang bikin Indomaret di sebelah pabriknya ya, betul. Pabriknya kita anggap hokinya kita Indomaret lah ya. Pengingat kita juga. Kalau kita udah ngelewatin hal panjang sebelum ini. Yang punya ide pertama kali mikir bikin Indomaret yuk, Bari atau Kia? Kalau aku orangnya boleh ngikut sih dia. Jadi untuk mencari investasi apa yang mau dilakuin, produknya apa, aku lebih ya udah kamu yang memutuskan. Kia ini support system saya dan juga pengendali saya, Pak, biar saya nggak melenceng. Ini Panglima, ini Pak 6. Lebih tinggi lagi titelnya. Jadi memang saya selalu bilang ke dia, Beb, ketika aku bilang belum oke, ya kamu menerima aja gitu. Karena kita memang udah beberapa kali, bahkan brand si Umang ini sebenarnya sempat mau dijual sama dia dulu karena lagi drop kan, kayaknya aku mau jual brand deh, kayaknya enggak, aku nggak bisa deh kayaknya ini. Pas udah kita drop itu kan kita aku sempat nge-grab tuh kayaknya kita udah bisnis tetap naik turun ya, nggak terus naik enggak. Jadi sempat dia mau jual brand, jangan dulu Beb, enggak usah, kayaknya aku yakin kok ini masih ada kesempatan di sini. Sayang kita udah ngelewatin berapa tahun, udah berjuang sekuat tenaga, terus kita jual brandnya gitu aja, kayak aku nggak bisa Beb, aku bilang gitu kan. Kalau Kia mungkin saya melenceng kan. Terus susah nggak waktu bikin Indomaret ini, prosesnya susah nggak? Kalau Indomaret enggak ya? Karena mungkin kita dari berdua lebih muda. Nggak tahu kenapa memang kita dikasih momentum yang pas ya dari Indomaret ya. Kita kan juga untuk investasi nih, saya bilang ke Beb, aku mau bikin Indomaret. Ya udah, saya kan bingung nih, kemana saya harus belajar ya. Saya cari di YouTube ya, ternyata ada nih ya kan, memang praktisi ya kan, sekaligus untuk pelatihan nih
ya. Ketemulah Pak Pipo. Oh, saya belajar dengan Pak Pipo kan. Saya memang nggak aktif tuh di seminar waktu itu kan, karena saya pengen jadi pendengar yang baik. Saya pengen cepet-cepet pulang, saya pengen cepet-cepet cari tanah, ya. Dan masalah perizinan pun kita ada yang bantu, Pak. Ya. Jadi akhirnya dapatnya tanahnya justru pas di sebelah. Itu tanah udah lama mau dijual ya, karena tanah tapi udah nggak mau dijual. ada yang beli. Mikir tanahnya mau dibangun Indomaret dulu atau mikir Indomaret baru nyari tanahnya ini? Waktu itu aku mikir apa dulu ya? Kayaknya ya Indomaretnya dulu, enggak deh tanahnya Ini dulu dulu deh, ya, tanahnya tanah. dulu. Ya ini ada Cocok Tadi sama kita pengen beli tanah sebelah untuk mau buat gedein apa? pabrik. Oh, mau gedein pabrik. Mau gedein pabrik. Karena waktu itu kita sempat naik lagi tuh. Ya, produksinya Naik lagi. Tapi pas itu saya mikir saya harus ada investasi lain nih. Ya, yang memang bisa memberikan saya passive income. Ya. Akhirnya ya udah saya putuskan apa sih yang memang bisa autopilot dan memang sistemnya udah terbentuk, ya kan? Minimarket, Indomaret kan yang leadernya, apalagi pas nih dengan jalan kita gitu. Yang bikin banget kita gitu. semangat, Beb gitu. Saya juga bilang nih sama dia, Beb, kalau kita berhasil, Beb, di samping kita ada Indomaret, ini pas banget, Beb gitu. Iya. Perjalanan kita ada gitu di situ. Toko Indomaretnya logonya gambarnya Bari sama Kia ya, bukan logo Indomaret tadi. Spesial ya. Makanya kan kita bisa ketemu juga karena ada bangun Indomaret ya kan Iya, sama Pak iya, Pipo. iya. Jadi nggak tahu ya feeling aja kayak Iya. ya kita ketemu dari Indomaret gitu. Terus kita punya Indomaret ya suatu Iya. kebanggaan dan kesenangan juga, bukan cuma sekedar investasi buat kita Iya, sih. tadi saya lihat pertama datang, wah Indomaretnya mantep, ganteng bener, lebar, gede gitu. Dan pelangnya itu memang saya pesen yang neon box, Pak. Oh. Saya nggak mau yang pelang ini gitu. Biar terang di sini loh. Biar terang, Biar terang. biar di sini ya. Saya minta request gitu. Tapi Pak, ini kalau pakai ini risiknya nanti lumayan, Pak. Nggak apa-apa gitu. Yang penting cakep. Gitu. Yang penting cakep. Saya bilangin. Kabar ini kan tipenya yang mau bagus dulu, keuntungan belakangan, nggak apa-apa deh. Tipis nggak apa-apa, yang penting oke dulu. Oke dulu. Yang penting dia puas gitu. Dilihat ya. Yang Nah. penting kita bisa dilihat dulu. Sebelahnya juga ada mitra UKM tadi saya Iya, lihat ya. ada. Ada 5. Oh, ada 5 ya? Ada 5 ya. 4. 4. Empat. Banyak ya, banyak. Empat. Biasa standar kan 2 ya. Itu kan lumayan lebar sih. Oh, karena lebar sih ya. Saya lihat memang tadi lebar tokonya. Lebar banget. Parkirnya juga gede. Wah, enak ini. Ini kan berkat dari ilmu Pak Pipo Iya. ya. Jadi, wah kayaknya yang bagus kayak gimana gitu kan ya, Beb. Udah sesuai harapan yang diharapin. Sejauh ini udah sesuai Pak, tapi kan namanya kita sebagai manusia ya nggak ada puasnya ya. Saya pengen Pengen terus memberikan yang belajar. terbaik juga untuk kehidupan saya yang lebih layak ke depannya. Ya masih punya impian-impian lah Pak. Mau nambah nggak toko Indomaretnya, mau nambah nggak? Mau pastinya. Oh, Pastinya mau. Tapi toko kedua di mana nih? Kan berdasar ceritanya Kalibata kali nextnya. Jembatan Oh, Kalibata. bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi Bisa ya. jadi ya. Bisa jadi. Antara Kalibata kalau nggak Kemang ini kayaknya. Wah, Kemang berat ya. Kemang berat deh, tapi mudah-mudahan ya, siapa tahu kan Iya. rezeki ke depannya. Kalau untuk bisnis planning ke depan apa nih Bari sama Ki? Wah, banyak. Apa? Planning ke depannya kita berharap mudah-mudahan sih di tahun depan produksi Umang ini udah bisa menyebar ke seluruh retail di Amin. Indonesia gitu. Ya khususnya tolong Indomaret. Ya. Bisa kali ah. Kalau saya ya yang pertama saya memang mau membesarkan Lidi Si Umang ya untuk bisa menjadi perusahaan cemilan terbaik Terbesar terbesar di Indonesia. Ya, Tuh. visinya ke situ ya Pak. Dan Indomaret memang kita pengen memperbanyak untuk kita bisa berbagi juga ya, karena apa di setiap Jumat kita juga sering berbagi Jumat berkah di mana untuk motor-motor parkirnya kita suruh parkir di Indomaret. Tuh. Kemarin juga ada event ya. Jadi parkir karyawan di tempatnya Indomaret. Iya betul. Kemarin ada event juga kan. Ya udah kita sponsorin nih untuk developernya, kita kasih doorpass Biar nambah rame. biar ya, nambah waktu rame. ada lomba-lomba gitu ya. Saya sih suka ya Pak dari yang kita di sini punya pabrik yang masih sepi waktu itu ya kita coba untuk meramaikan Pak. Artinya kan
kita usaha di sini Pak, kita mendapatkan keuntungan di sini, kita harus memberikan manfaat lagi untuk lingkungan Pak. Iya. Gitu. Nanti balik lagi Betul manfaatnya Pak. dari- Karena dengan adanya Indomaret pasti daerah sini tanahnya jadi mahal. Betul Pak. Jadi naik. Itu salah satu tujuannya juga Pak. Ya kita juga happy juga sih kayak ada yang sewa teras itu kan tadinya kan di sini emang nggak ada yang jualan ya. Iya. Jadi ya kita happy juga ketika ada orang yang menemukan tempat sarana untuk berjualan. Iya. Lagi produksinya kurang minyak goreng, tinggal ke sebelah beli minyak goreng. Pokoknya wajib tiap hari karyawan roti lah habisin lah pagi-pagi kan lumayan Pak ya, roti kan besar tuh. Kan dari Pak Pipo juga roti harus habis. jangan minyak terus. Dari yang promo lagi. Kalau buat teman-teman nih kan sekali lihat perjalanannya luar biasa ya dari nol benar-benar bukan dari nol kali dari minus kali ya sampai akhirnya sekarang ya lumayan lah sudah jauh lebih Ya, baik. sudah jauh lebih baik. Ada pesan-pesan nggak supaya teman-teman yang di rumah yang mungkin sekarang lagi antara nol atau minus juga bisa ngikutin jalannya dari Kalau kita jangan lihat keadaan kita sekarang sih, ya. Jadi kalau kita punya impian, ya kita fokus ke impian. Jangan terlalu mengeluh kita keadaan karena kita nggak punya. Ya banyak bukan saya juga, bukan saya doang, bukan Kia doang yang kita bisa dari nol atau dari minus bisa sampai ke titik ini. Kalau kita mau bekerja keras, kita mau berusaha dan kita fokus ke impian kita, pasti kita akan mendapatkan itu kok Pak. Iya. Tuh. Jadi salah ya kalau ada orang-orang yang ngomong nggak mungkin tuh orang sukses pasti tadinya orang tuanya kaya. Itu salah ya. Itu Pak, ya? perbaiki dulu mindset kayak Mindsetnya gitu, salah, ya? itu udah salah Pak. Iya. Nggak bakal kita untuk bisa sukses kalau udah punya mindset kayak gitu Pak. Ya, ini bukti bahwa dari nol bukan nol malah minus ya. Ternyata dari sesuatu lah sekarang ya. Kalau dari dia ada nggak ya Pak? Kalau dari aku jangan lupa bersyukur karena setiap hal yang terjadi di hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Betul. Jadi privilege itu bukan cuma soal uang. Iya, bukan hanya privilege Privilege ini. itu bukan cuma soal uang, privilege itu apa yang Tuhan kasih buat Iya, kita. Contohnya kayak aku dari kecil itu udah susah ya aku karena mau diberikan hal yang lebih besar untuk dilatih. untuk mendapatkan hal yang besar itu ya aku butuh perjuangan. Kalau misalkan aku aja belum kuat, gimana Tuhan memberikan hal yang berat gitu loh. Betul. Jadi menurut aku setiap hal itu pasti ada hikmahnya, setiap kejadian buruk itu pasti ada baiknya. Ya udah bersyukur aja dengan keadaan yang kita punya. Gak usah ngelihat orang yang lebih dari kita itu kok beruntung banget ya. Kita juga beruntung kok kalau bisa kita nikmati semua hal yang ada kita punya. Kita itu sangat-sangat beruntung dan perasaan itu yang akan membawa kita kepada kebaikan. Betul. Masih hidup berarti masih beruntung lah, masih Betul. ada kans untuk sukses lah ya. Yang jadi masalah menurut aku orang itu cuman bergelut dengan masalah yang itu aja. Itu sih yang aku lihat dari kebanyakan orang. Jadi ya sebenarnya masalah itu simple kok. Kalau lu mau berubah ya keadaan juga berubah gitu. Iya, betul. Memang semua orang pasti punya masalah sendiri Iya, lah. semua orang Nggak itu usah pasti pamer punya masalah. masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tinggal kita gimana Iya, mau ngadepin menyelesaikan. ya, betul. Dan ketika kita berhasil menyelesaikan, Kita malah tinggal lebih jadi iya. lebih pintar lagi, lebih hebat lagi. Ya. Karena masalah kan udah pasti ada. Ada lah sama orang hidup, bahkan orang udah meninggal aja masih punya masalah ya, digusur-gusur biasanya. Jadi udah tenang dinikmatin Iya, aja. nikmatin aja, syukuri aja. Ya, Oke teman-teman, itu tadi luar biasa kita bisa belajar sesuatu dari Bali dan Kia yang tadinya nol, bahkan bukan nol malah minus tadinya, terus akhirnya pelan-pelan jadi karyawan Indomaret, karyawan toko loh, bukan karyawan bos gitu, bukan, nah ini karyawan toko, dan sekarang akhirnya bisa sukses dan malah punya toko Indomaret franchise teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses selalu, salam sehat, salam passive income property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.